11 negara yang segera lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nomor 1 Timnas Indonesia. Sebanyak 11 negara yang segera lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas sayang bola 7. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati posisi 3 dan 4 akan melanjutkan kiprah di babak keempat. Sejauh ini, sudah ada 7 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Qatar, Grup A, Jepang, Grup C, Iran, Grup E, Uzbekistan, Grup E, Irak, Grup F, Uni Emirat Arab, Grup G, dan Australia, Grup I. Artinya, tersisa 11 tempat yang pemiliknya akan diumumkan pada Selasa 11 Juni 2024. Memperkirakan 11 negara akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 11 negara yang diprediksi lolos ke babak ketiga zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. 11. India. India mendapat kesempatan bermain di babak selanjutnya bersama Qatar. Jika menang melawan Kuwait di matchday 5, tim Asia Selatan hampir pasti lolos ke babak selanjutnya. India akan otomatis lolos jika mereka memenangkan 2 pertandingan tersisa di grup A di kandang melawan Kuwait dan tandang melawan Qatar. 10. Suriah. Suriah hanya membutuhkan 1 poin dari 2 pertandingan tersisa untuk mengamankan tempat di babak ketiga zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Wakil Asia Barat hanya butuh hasil imbang saat bertandang ke markas Korea Utara pada matchday 5 Kamis 6 Juni 2024. 9. Korea Selatan. Korea Selatan hanya perlu bermain imbang dengan Singapura di matchday 5 untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Bahkan, dengan kekalahan dari Singapura, Korea Selatan akan melaju ke babak berikutnya jika Cina kembali menang atau seri melawan Thailand. 8. Cina seperti halnya Korea Selatan, Cina hanya membutuhkan poin tambahan di 2 sisa pertandingan grup C untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Cina bisa meraih hasil imbang saat menjamu Thailand pada matchday 5 grup C pada Kamis 6 Juni 2024. 7. Kirgistan. Kirgistan akan menghadapi Malaysia di matchday 5 grup D, namun mereka hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Secara teori, Kirgistan bisa meraih 1 poin saat melawan Malaysia, terutama jika pertandingan dimainkan di kandang sendiri. 6. Oman. Sedangkan Oman akan menghadapi Taiwan di matchday 5 dan harus menang agar bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Kirgistan menang atau seri melawan Malaysia, mereka juga akan menyalip Oman jika bermain imbang dengan Taiwan. 5. Arab Saudi. Arab Saudi otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 dan lolos ke putaran ketiga zona Asia jika bermain imbang atau lebih baik saat bertandang melawan Pakistan di putaran 5 grup G. Jika menang melawan Pakistan, Arab Saudi dipastikan finish sebagai juara grup G4 Jordan. Otomatis lolos ke babak berikutnya jika mengalahkan Tajikistan di matchday kelima. Jika Jordan melakukan kesalahan pada laga kali ini, maka ia akan kesulitan lolos ke babak selanjutnya. Mengingat ia akan bertandang ke markas Arab Saudi untuk babak final grup G3. Bahrain. Bahrain tinggal selangkah lagi lolos ke babak selanjutnya. Untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia 2026, tim Asia Barat hanya butuh hasil imbang di laga pekan kelima melawan Yaman. 2. Palestina. Palestina hanya butuh hasil imbang dengan Lebanon di matchday 5 untuk melaju ke babak selanjutnya. Lantas, mampukah Palestina di zona Asia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? 1. Timnas Indonesia. Terakhir ada Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa grup F, versus Irak, 6 Juni 2024, dan versus Filipina, 11 Juni 2024, untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa merealisasikan poin di atas.
Sebab, di 2 laga terakhir grup F, Timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.